Janji sebelum menjabat. Di Jakarta disurutin mas, kemacetan jalan diurain, transportasi dalam kota diintegrasi, polusi dibersihin, ruang terbuka hijau kurang dibanyakin, kampung kumuh dibagusin, lahan perumahan nggak cukup ditingkatin. Tapi ada yang aneh teman-teman ya, dia membacakan janji-janjinya pakai teks ya. Lapangan kerja dibukain, UMKM sukses diajarin, kebutuhan dasar dipenuhin, air minum dijernihin, gaji guru honorer dinaikin, insentif RT RW didobelin, tempat nikah dan sunatan disediain, kesehatan fisik dan mental diperhatiin. Keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Pecah anjir. Ngelihat yang banjir harus di pesawat ya. Kenapa sih Pak harus di pesawat Pak? Jadi warga DKI. Berapa ini? Warga Cengkareng berencana akan tinggalkan Jakarta dan pindah ke Jawa Barat. What? Beramai-ramai akan tinggalkan Jakarta. Dikarenakan kepimpinannya Pramono. Saya ulangi perintah saya, tidak boleh kepala desa sedikit-sedikit pidana, sedikit-sedikit pidana. Kepala desa yang melanggar hukum, tidak bekerja dengan baik, menyimpangkan anggaran secara berlebihan, pasti akan kami proses. Teman-teman bisa bedain ya, pemimpin yang bijak sama yang pemimpin penakut ya. Oke, Mas Pram dan Bang Dul, sebagai Gubernur DKI Jakarta, ini pertanyaan saya, kenapa kok kita bisa kalah dengan Gubernur Jabar ya, dari survei kepuasan publik kinerja Gubernur. Nah, kita sekarang berada langsung di tengah-tengah masyarakat, di pasar, di Jakarta Timur. Kita tanyakan langsung kepada masyarakat ini secara random, kira-kira apa kinerja gubernur yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Ini ada mama ini. Bu, assalamualaikum ya. Ini kita dari konten kreator Bu. Ibu warga Jakarta. Ya, Ibu, apa namanya, dengan gubernur yang baru ini, kira-kira apa yang sudah Ibu rasakan? Belum apa? Belum ada apa-apa? Ini jujur loh teman-teman ya, langsung menanyakan ke warganya sendiri loh, jawab seperti itu. Malu sekali, malu ya teman-teman. Ya, teman lansia kan dan cuma 300. Oh, jadi belum merasakan apa-apa ya Bu ya? Enggak kan, kalau lansia kan ada gubernur yang lama. Tapi ada perubahan nggak kira-kira, apa stuck aja? Ada gebrakan nggak dari gubernur sekarang? Belum ya? Belum. Tuh. Belum ya? Yang keberapa lebih turun 300 lansia ya. Oh begitu ya Bu. Nah, tuh ya. Jadi kita tadi rekam secara random pernyataan masyarakat. Pantes ya, survei kita di atas 60%. Nah, ini kinerja tim gubernur gimana? Evaluasi Pak, ganti timnya. Sip, betul, setuju banget Bang ya. Kasihan sih masyarakat Jakarta yang mana 80% yang memilih Pramono Anung ya, yang mana kecewa sih ya. Belum ada gebrakan sama sekali ya teman-teman. Ini saya nggak boleh main-main lagi. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam malam. Jam 9 anak sekolah harus kembali di rumahnya, kecuali lagi sama orang tuanya, ada yang sakit, dia lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejenisnya. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMA di Purwakarta, di Jawa Barat. Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Kenapa? Di Jakarta. Wow. Ada 6 taman yang akan kita buka selama 24 jam. Untuk UMKM, untuk para seniman budayawan tampil. Inilah ya pemimpin
gimana ya, bisa-bisanya ya malam hari ya teman-teman dibolehkan ya keluyuran. Astagfirullah. Kemudian untuk ya para agensi bisa mengekspresikan. Kemudian Pak Taman kita buka sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Betul. Aja dan Eko Park, kemudian di Lapangan Banteng, kemudian di Langsat, kemudian apa lagi? Lapangan Menteng, kemudian ada 6 yang 24 jam, 4 yang jam 10 malam. 24 jam kenapa tuh Bang mungkin kira-kira? Perkembangannya beda gitu. Ngeliat kepadatan penduduk di sekitar situ kan, ya artinya kalau kayak misalnya mungkin kayak di Eko Park kan masih lingkungan kan agak padat kan, tapi kalau misalnya Taman Menteng kan sepi, ya kan, nah itu bisa 24 jam. Bang, itu kesiapannya gimana Bang? Taman-taman yang Sedang disiapkan. Harusnya ya walaupun penduduknya padat ya stop lah hiburan malam-malam ya, nanti malah makin banyak kejahatan ya teman-teman. Tolonglah Pak ya, lebih bijak lagi. Contoh tuh Kang Deddy Mulyadi ya. Sejumlah warga Jakarta sependapat dengan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebut tingkat kepuasan warga terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tak sebesar dibandingkan kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Diketahui dalam survei yang dirilis oleh Indikator Politik pada Rabu 28 Mei 2025 menunjukkan warga Jakarta yang puas dengan 100 hari awal kinerja Pramono Anung hanya 60%. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap Deddy Mulyadi yang sebesar 95%. Tak hanya itu, Pramono juga di bawah tingkat kepuasan warga Yogyakarta terhadap Sri Sultan Hamengkubuwono X, warga Jawa Timur terhadap Gubernur Khofifah Indar Parawansa, serta tingkat kepuasan warga Jawa Tengah terhadap Gubernur Ahmad Lutfi. Aku sih jadi apa tadi yang pertama? Ini real ya teman-teman ya, langsung ditanya ke warganya sendiri ya. Iya, Deddy Mulyadi lebih ke masyarakat banget dia sih kalau kata aku. Bagus dia, bagus. Iya, saya ngikutin dia deh pokoknya. Kalau Pramono saya belum ngeliat ya effortnya ya. Deddy Mulyadi Ya suka aja sih dengan gebrakannya dia itu. Aduh. Real ya teman-teman ya, masyarakat menyukai Kang Deddy Mulyadi ya, bukan dibuat-buat ini ya, real langsung. kalau di Jakarta gimana? Apa Ibu udah tahu ada gebrakan? Belum ini sih ya, karena aku juga kan habis pulang dari kampung jadi belum tahu apa gitu di sini perkembangannya. Belum merasakan ada gebrakan. Ada 6 tamannya. Tadi warga Jakarta sendiri loh yang bicara seperti itu ya. Belum ada gebrakan ya, belum ada gebrakan sama sekali ya teman-teman. Mana janji-janjinya Pak? Akan kita buka selama 24 jam. Untuk UMKM, untuk para seniman budayawan, dan kita juga akan mengaktifasi 10 taman di Jakarta. Ada 6 taman yang akan kita buka selama 24 jam. Untuk UMKM. Nggak kebayang sih ya teman-teman, 24 jam loh nggak tutup sama sekali. Untuk para seniman budayawan tampil, kemudian untuk ya para agensi bisa mengekspresikan. Kemudian Pak Taman kita buka sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Betul. Aja dan Eko Park, kemudian di Lapangan Banteng, kemudian di Langsat, kemudian apa lagi? Lapangan Menteng, kemudian ada 6 yang 24 jam, 4 yang jam 10 malam. 24 jam kenapa tuh Bang mungkin kira-kira? Perkembangannya beda gitu. Ngeliat kepadatan penduduk di sekitar situ kan, ya artinya kalau kayak misalnya mungkin kayak di Eko Park kan masih lingkungan kan agak padat kan, tapi kalau misalnya Taman Menteng kan sepi, ya kan, nah itu bisa 24 jam. Bang, itu kesiapannya gimana Bang? Taman-taman yang Sedang disiapkan, mungkin beberapa tempat kita sudah pasang CCTV. Jadi langsung dieksekusi ya teman-teman, gercep ya, langsung buka taman 24 jam, gak mikirin efek negatifnya ya teman-teman.
Anda besok lihat kayak Eco Park udah dipasang CCTV, kemudian Langsat juga udah dipasang CCTV. Kemudian memang kita akan segera Dinas Pertamanan membangun apa ya? Membangun bukan stand ya, tapi apa ya? Kayak apa sih? Ya kayak pub, bukan apa sih? Bukan pub, apa ya namanya? Food court gitu loh. Tapi yang bukan jadi kecil gitu loh. UMKM, Pak. UMKM ini memang buat UMKM gitu loh. Bang, permasalahan Bank DKI seperti apa, Bang? Apanya? Permasalahan Bank DKI sejak lebaran. Inti malam ini kita tanya yang ini dulu, atu-atu. Taman di sejumlah kampung-kampung Ya. di Jakarta kan sangat vital Betul. bagi masyarakat. Betul. Ada sejumlah taman yang disoroti oleh warga, bukanya itu hanya sampai jam 8. Nah, makanya itu sebetulnya idenya kan ide dari Pak Gub. Bang, ternyata taman di Jakarta ini cuman sampai jam 6 sore. Malamnya gelap gulita. Nah, jadi kenapa kita nggak manfaatkan itu gitu? Karena untuk juga membuka lapangan kerja kembali lagi ya. Kita bercita-cita membuka 500.000 lapangan kerja. Jadi termasuk UMKM itu juga adalah lapangan pekerjaan. Jadi kemudian yang namanya beberapa tempat itu kita akan maksimalkan. Yang selama ini mungkin tidak maksimal, kita akan maksimalkan. Bang, berarti tamannya gratis ya, Bang? Segera. Tamannya gratis ya, Bang ya? Taman gratis gimana? Maksudnya nggak bayar, nggak di... Kalau taman ya enggak, tapi kan namanya orang buka outlet kan pasti bayar minimal kebersihan. Selasa, Bang, kan Senin masih libur bersama. Nah, Selasa. oh enggak. Mungkin kita akan titik awalnya di ulang tahun Jakarta. Karena ini kan masih disetting kan. Masih setting. Tapi CCTV udah dipasang. Buat teman-teman di perkampungan padat penduduk akan dia Enggak. Bukan itu konsepnya. Kalau itu mungkin ke RPTRA ya. Tapi kalau yang sekarang ini memang buat UMKM. Nah, taman di Jakarta ini mungkin lebih dari 500. Tapi yang bisa kita aktivasi memang beberapa taman yang memang bisa. Kira-kira daya tampungnya juga besar. Minimal bisa berkunjung 200 orang udah cukup lumayan. Bang, berkaitan dengan UMKM ini kan pelaku UMKM ini kan omsetnya menurun nih, Bang. Karena beberapa faktor seperti daya beli ini. Nah, itu salah satu usaha kita untuk meningkatkan. Itu bagaimana upaya, Bang? Seperti apa, Bang? Kita menyediakan anggaran hampir 300 miliar untuk UMKM. Karena kita Pak Gub juga paham bahwa udah ya teman-teman 500 miliar untuk UMKM sih. Sebenarnya ya mungkin ada dampak positifnya juga ya teman-teman untuk ya para UMKM ya, tapi dampak negatifnya tuh lebih besar ya teman-teman. UMKM harus didukung. Selain memang outlet dia harus punya, tapi memang permodalan juga harus dibantu. Itu salah satu usaha. Oke ya. Oke teman-teman semua ya, tadi kita sudah menyaksikan ya yang mana tadi yang pertama ada kepuasan ya warga Jakarta sendiri yang berbicara seperti itu, kepuasan kepada gubernurnya itu belum sama sekali membuat gebrakan ya yang mana bisa membahagiakan rakyat. Itu orang Jakarta sendiri yang ngomong itu teman-teman, bukan settingan, bukan pencitraan ya. Intinya itu dari orang Jakarta, dari hati nuraninya sendiri ya. Beda dengan Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi. Bahkan warga Jakartanya pun ya mendukung Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman. Ini lucu sih ya teman-teman ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, orang kenyataannya seperti itu ya. Kang Deddy yang lebih mengungguli semuanya, dari Gubernur Jakarta, Gubernur Jatim, Hopipa, Gubernur Jateng ya. Itu Kang Deddy ya yang mengungguli semuanya. Masyarakatnya pun sendiri yang bilang seperti itu. Karena apa? Ya karena kinerja nyata dari Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman. Bukan hanya omong-omong ketika belum jadi gubernur ya, bukan seperti itu. Tapi ya dilakuin ya. Bukan tadi katanya lapangan kerja banyak, RT dinaikin,
pendidikan disediain, ya itu seperti itulah intinya. Ya itu udah hal biasa dalam berpolitik, janji-janji seperti itu ya teman-teman. Tapi rakyat nggak butuh itu Pak. Rakyat nggak butuh janji-janji itu Pak. Rakyat butuh bukti, ya rakyat butuh bukti dari Bapak, bukan sekedar janji. Coba contoh Kang Deddy Mulyadi ya, mungkin kalau gubernurnya seperti Kang Deddy ya mungkin masyarakat sangat senang teman-teman ya, sangat senang ya. Oke, ya kita doakan saja ya, semoga Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jateng, Gubernur Jatim ya ada perubahan lah, bisa mencontoh Kang Deddy. Oke, terima kasih, sampai berjumpa next video. Terima kasih sudah nonton, sehat selalu ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.